Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Ian Abraham Kaharap. Di sini kakak sebagai mahasiswa PPL 2 yang akan memberikan materi untuk pada hari ini. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Tentunya baik bukan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya di sini kita berdoa dulu. Ayo di sini siapa yang mau pimpin doa? Baik. Silakan pimpin doa untuk kita pada hari ini. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo kita menyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak. Setelah menyanyi lagu Indonesia Raya, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan muatan terpadu bahasa Indonesia PPKN, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan banyaknya paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan secara berpasangan dan mengamati pokok pikiran dari tiap paragraf, siswa dapat bertukar informasi mengenai isi dari teks tersebut dengan tepat. Dan yang keempat, melalui diskusi bersama teman, siswa dapat melengkapi informasi dari teks bacaan dengan tepat. Yang kelima, dengan mendengarkan cerita guru, siswa dapat mengetahui makna keberagaman individu dengan tepat. Yang keenam, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mewawancarai teman atau guru tentang makanan yang paling disukai, siswa dapat mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang. Yang kesembilan, dengan mengamati daftar makanan yang disukai, siswa dapat menemukan keberagaman makanan yang disukai sehingga dapat membuat kesimpulan tentang keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, semuanya sudah siap untuk belajar? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kakak ingin bertanya. Nah, di sini siapa yang pernah makan ikan bandeng? Oh iya, tentu rasanya enak bukan? Nah, jadi ikan bandeng adalah ikan yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya adalah bandeng presto. Dan selain bandeng presto pun masih banyak ikan bandeng, bisa digoreng, pokoknya banyaklah makanan yang bisa diolah dari ikan bandeng presto. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mengamati teks bacaan tentang cara pengolahan bandeng presto. Nah, di sini teksnya akan kakak tampilkan. Nanti di sini kita akan membaca bersama-sama. Nah, ini ada contoh teks bandeng presto. Bisa kita baca sama-sama teks bandeng prestonya. Atau dari adik-adik ada yang mau membaca teksnya? Baik, biar kakak saja yang membaca ya. Untuk teks bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah,
Baik anak-anak, setelah kita membaca tentang teks Bandeng Presto, di situ coba kalian lihat di dalam teks tulisan Bandeng Presto itu terdapat ada 3 warna yang berbeda. Nah, yang warna yang berbeda itu namanya disebut paragraf. Jadi di dalam teks Bandeng Presto ini terdapat 3 paragraf. Kalian mengerti anak-anak? Baik, setelah mengerti, ayo kita berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari teks Bandeng Presto berikut. Baik anak-anak, setelah membaca isi teks Bandeng Presto, nah jadi di teks ini ada 3 paragraf, dan setiap 3 paragraf itu ada menyangkut informasi-informasi penting. Coba kalian amati teks Bandeng Presto tersebut untuk menjawab pertanyaan yang akan kakak kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, di paragraf pertama ini ada informasi 1, yaitu pertanyaannya. Kalau yang bisa jawab langsung jawab aja ya. Nah, informasi 1, pertanyaan 1 untuk di paragraf ke-1. Pertanyaannya, Bandeng Presto dimasak menggunakan, sini ada yang tahu? Iya benar, dimasak menggunakan panci presto. Dan yang di paragraf kedua ada pertanyaan, panci presto akan membuat daging ikan menjadi, ada yang tahu? Iya benar, menjadi lunak. Dan yang di paragraf terakhir yaitu teks Bandeng Presto menceritakan tentang, ada yang tahu teks Bandeng Presto menceritakan tentang? Iya benar, teks Bandeng Presto itu menceritakan tentang pengolahan ikan bandeng presto yang dimasak dengan menggunakan panci sehingga dia bisa menjadi lunak dan enak untuk dimakan. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengamati tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Di sini akan kakak tampilkan teks bacaannya. Ayo kita baca sama-sama ya. Sini kakak akan membacakan teksnya. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan, beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buah ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah jambu. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki keberagamannya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki perbedaan masing-masing. Contohnya seperti ini. Lani dan Dayu memiliki kemampuan yang berbeda. Lani telah mahir berenang, sedangkan Dayu tidak. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki perbedaannya masing-masing. Misalnya kalian, ada yang suka berenang, ada yang tidak suka berenang, ada yang suka bersepeda, tetapi ada yang tidak suka bersepeda. Itu namanya setiap manusia itu memiliki keberagaman atau karakteristik keberagaman, ciri-ciri manusia itu. Baik anak-anak, setelah kita menyimak dan mendengarkan tentang teks tentang keberagaman, nah di sini kakak akan memberi tugas untuk kalian mewawancarai tentang makanan apa saja yang disukai oleh teman atau guru kalian atau keluarga kalian. Nah, di situ kalian mewawancarai, kalian bertanya apa saja makanan-makanan yang disukai. Karena setiap manusia itu memiliki keberagaman, jadi pasti makanan yang mereka sukai pun juga berbeda-beda. Nah, nanti untuk hasilnya kalian tulis di dalam tabel seperti ini, atau bisa langsung kita bahas sekarang. Nah, untuk contohnya begini. Misalnya, ini namanya siapa di sini? Namanya siapa nama kamu? Adit. Ya, Adit. Nah, Adit ini makanan yang disukainya apa, Adit? Nah, Adit makanan disukainya jagung. Nah, sedangkan Lani makanan yang disukainya adalah telur. Nah, jadi kalian
amati dan kalian tulis makanan-makanan apa saja yang disukai mereka masing-masing. Nah, itu untuk PR kalian ya anak-anak. Untuk kalian mengamati, mewawancarai apa saja makanan-makanan yang disukai oleh teman kalian. Bisa teman kalian, bisa juga keluarga kalian, ayah, ibu kalian. Misalnya ayah kalian makanan disukai apa? Nasi goreng. Contohnya, ibu kalian sukanya bakso. Nah, ditulis di dalam tabel yang sudah kakak sediakan di samping kakak. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kakak mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kalau udah jelas semuanya. Nah, jadi di sini kakak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk yang pertama tadi kita ada membaca teks tentang Bandeng Presto. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan tentang apa itu teks bacaan dan kita bisa menjawab sebuah pertanyaan yang berasal dari teks bacaan Bandeng Presto tersebut. Dan yang kedua, di sini kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki jenis dan keberagamannya berbeda-beda. Contohnya kegemarannya berbeda-beda, makanannya berbeda-beda. Contohnya seperti kayak Lani suka bersepeda, sedangkan Dayu dia suka berenang. Ayah suka makan bakso, ibu suka makan nasi goreng. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki karakteristik perbedaannya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau memimpin doa untuk kita pada hari ini? Ya, silahkan pimpin doa untuk kita pada hari ini. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa pada hari ini. Pembelajaran kita selesai dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Dadah.